Bulughul Maram hadis yang ke 354 ya. Wa an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika irtahala, beliau bepergian, berangkat ya. Irtahala itu artinya berangkat, fi safarin, pada suatu safar ya. Irtahala, ketika beliau berangkat, fi safarin, pada satu safar, qabla, sebelum antazigha, asyamsu, sebelum lengser atau lingsir asyamsu, matahari. Jadi sebelum matahari lengser ke barat ya, artinya sebelum zuhur ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat safar ya, sebelum zuhur ya, jadi sebelum matahari ke barat ya, akhara, maka Nabi mengakhirkan az-zuhra, zuhur. Jadi sebelum zuhur berangkatnya, ketika Nabi safar, maka zuhurnya diakhirkan ya, ila waktil asri, sampai waktu asar. Summa, kemudian nazala, Nabi turun. Fajama'a, kemudian Nabi menjamak, bainahuma, di antara sholat zuhur dan asar ya. Itu yang disebut dengan jamak takdim ya. Jadi bab ini berbicara tentang sholat jamak ya, sholat jamak, menjamak sholat, menjamak sholat. Jadi sholat digabung menjadi satu ya, zuhur asar, yang asalnya waktunya sendiri-sendiri, kemudian digabungkan menjadi satu waktu. Itu namanya sholat apa? Jamak ya. Kalau menggabungkannya di waktu yang akhir, itu disebut jamak takhir ya. Zuhur asar kalian sholatnya di waktu asar ya, itu namanya jamak apa? Takhir. Kalau di awal waktu yang pertama, zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim ya, disebut jamak apa? Takdim. Nah, di dalam hadis ini, kalau Nabi berangkat safar, berangkatnya itu sebelum zuhur, maka nanti sholat jamaknya adalah di waktu asar, artinya di jamak apa? Takhir ya. Misalkan kalian mau berangkat ke Surabaya dari Bogor, berangkatnya jam 10 misalkan ya, dari sini jam 10, kan masih lama itu zuhur. Kalian berangkat, nah niatkan nanti saya sholatnya ditakhir saja, di waktu asar saja. Niat dari awal, niat jamak takhir. Nah nanti pas sampai Surabaya atau sebelumnya gitu ya, udah waktu asar, nah kita sholat. Tadi kan nggak sholat zuhur itu, ya kan? Nah, zuhurnya diakhirkan ya, dijamak dengan asar. Nah itu boleh, itu boleh, rukhsah ya, keringanan ya. Jadi keringanan salah satu yang diberikan oleh Allah, keringanan atau rukhsah itu berupa apa? Jamak ya. Boleh menjamak salat ya. Jadi kita dibolehkan menjamak apa tadi?
Salat ya. Baik itu jamak apa tadi? Takhir maupun jamak takdim ya. Nah, tetapi di sini kalau memang berangkatnya sebelum duhur, itu kebiasaan Nabi, beliau menjamak takhir ya. Jadi nanti kalau udah sampai di satu tempat, sudah duhur udah lewat, kemudian masuk waktu asar, baru Nabi sholat. Itu namanya sholat jamak takhir ya. Jelas ya? Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, lil Hakim, bagi Imam Hakim ya, riwayat Imam Hakim fil arba'in bi isnadin sahihin, shalla Nabi salat al-zuhra, duhur, wal asra, dan asar, summa raqiba, kemudian Nabi berangkat lagi, naik kendaraan lagi. Wali Abi Nu'aimin, dan di dalam riwayat Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslim ya. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin, ketika ada di safar pada perjalanannya, fazalati syamsu, kemudian matahari sudah lingsir itu, udah dari tengah geser ke barat, itu maksudnya udah waktu duhur ya. Salat, maka Nabi salat az-zuhra, salat duhur, wal asra, salat asar, dan salat asar jami'an, seluruhnya ya, dijamak ya, dengan cara jamak. Sumartahala, kemudian Nabi berangkat. Nah, di dalam riwayat Abu Nu'aim tadi, dalam Mustakhraj Muslim, itu kalau Nabi safarnya setelah duhur, jadi habis duhur baru berangkat safarnya, maka Nabi menjamak takdim ya. Namanya jamak apa? Takdim. Jadi duhur, kemudian asar. Asar dimajukan ke waktu duhur. Namanya jamak takdim ya. Jelas ya? Jadi intinya begitu ya. Jadi kalau kalian berangkat mau keluar kota atau safar, bagusnya itu tadi ya, kalau sebelum duhur kalian berangkat sebagaimana Nabi lakukan tadi, nanti dijamak takhirnya. Tapi kalau kalian berangkatnya habis duhur, berarti jamak takdim ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jamak takdim atau jamak takhir itu pilihannya. Jadi pilihan artinya bisa dilakukan dua-duanya ya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Di sini juga dalil bahwasanya salah satu alasan dibolehkannya menjamak sholat adalah karena safar. Karena safar. Jadi safar yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Selain safar itu boleh qashar, demikian juga boleh jamak gitu. Jadi pilihan, kalian mau safar, ya kan, bisa milih jamak, iya kan, menjamak sholat, dan juga boleh memilih mengqashar sholat. Jadi kalau safar itu kalian boleh jamak plus qashar, boleh juga. Misalkan duhur asar kalian jamak ya, digabung jadi satu waktunya, entah jamak takdim atau jamak takhir, terus diqashar dua-dua, nah, boleh. Atau jamak saja juga boleh begitu ya. Jadi itu pilihan ya.
Jadi orang safar itu diberikan kemudahan, sudah boleh qashar, sudah boleh apa? Jamak juga gitu ya. Jelas ya? Nah, jadi itu adalah rukhsah ya, kemudahan yang Allah berikan ya. Dan bahkan menjamak sholat itu ya tidak hanya karena safar saja. Jadi jamak itu lebih luas ya. Kalau qashar itu hanya ada pada apa tadi? Keadaan apa? Safar ya. Tapi kalau jamak, menjamak sholat itu dia lebih luas ya. Boleh karena alasan safar, boleh juga karena alasan yang lainnya. Jelas ya? Misalkan karena haji misalkan ya. Haji itu juga Nabi menjamak zuhur asar ya di Arafah, jamak takdim ya. Jelas ya? Jadi demikian juga apa namanya, Nabi menjamak maghrib dan juga apa? Isya itu dalam keadaan beliau sedang haji ya. Itu juga boleh dijamak ya. Nah kemudian lagi boleh dijamak di antara dua sholat tadi, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya ya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Itu karena alasan hujan misalkan ya, karena alasan apa? Hujan. Jadi boleh orang hujan deras itu ya, itu boleh dijamak ya. Dari hujan itu salah satu alasan boleh menjamak apa? Di antara dua sholat tadi. Kemudian juga karena sakit ya, sakit misalkan ya, jadi orang sakit masuk rumah sakit atau memang badannya itu sakit berat gitu. Nah itu sebagian ulama membolehkan untuk menjamak sholatnya. Jadi di dalam fikih Hambaliyah ya, dan juga fikih Malikiyah itu membolehkan ya, membolehkan orang yang sedang sakit ya. Misalkan dia mau dioperasi di rumah sakit ya, atau dia apa namanya di rumah sakit itu memang sakit berat ya, atau di rumah juga misalkan memang sakitnya sakit yang berat gitu ya, maka di situ boleh ya menjamak di antara apa? Dua sholat tadi. Dengan alasan apa tadi? Sakit ya, sakit yang uzur ya, bukan sakit karena sakit yang ringan, bukan ya, tapi sakit-sakit yang memang badannya itu berat gitu. Nah itu boleh menjamak di antara apa? Dua salat, yaitu di dalam mazhab apa? Malikiyah dan Hambaliyah itu boleh. Karena itu masyaqqah ya, karena itu apa? Masyaqqah. Masyaqqah itu karena berat ya. Maka syariat memberikan apa? Rukhsah ya. Kemudian juga atau karena khauf ya, keadaan darurat. Dalam keadaan apa? Darurat. Dalam keadaan darurat itu apa? Dalam keadaan genting misalkan takut ya, dalam keadaan perang ya, dalam keadaan apa? Kondisi-kondisi di mana misalkan orang dikejar macan misalkan, atau dikejar musuh ya. Pokoknya dalam keadaan takut ya. Itu boleh menjamak apa tadi? Salat ya, boleh menjamak apa? Salat ya. Jelas? Dan dalam keadaan apapun yang itu adalah uzur ya.
karena uzur. Itu sebagian ulama membolehkan menjamak sholat dalam keadaan uzur ya. Misalkan begini. Kadang di beberapa daerah ya, atau di dalam satu keadaan itu terjadi macet total, parah gitu ya. Misalkan kalian sedang berada di tol, misalkan terjadi satu kecelakaan, ya kan? Kalian bukan dalam keadaan sabar, bukan. Misalkan mau ke, misalkan dari Bogor ke arah Depok atau ke arah mana gitu ya, udah tiba-tiba macet total, atau jalannya diblokir atau jalannya ditutup, jadi mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa gitu ya. Jadi macet total dalam keadaan kita memang nggak bisa apa-apa gitu, mau belok ke rest area nggak bisa ya, atau mau, jadi intinya dalam keadaan macet total yang kita membuat kita nggak bisa sholat di situ misalkan ya, maka boleh dijamak ya, karena uzur. Karena apa tadi? Uzur ya. Jadi karena uzur dan satu kebutuhan ya, itu dibolehkan untuk menjamak apa tadi? Menjamak sholat ya. Jadi karena apa? Alasan apa? Ada hajat ya, ada keadaan-keadaan yang mendesak ya, itu dibolehkan menjamak di antara apa? Dua sholat ya. Jelas ya? Itu tujuannya apa? Memudahkan, meringankan apa? Kaum muslimin ya, kaum muslimin ya. Karena Nabi juga pernah melakukan, Nabi tidak sedang safar ya. Nabi pernah di Madinah itu beliau menjamak ya, di dalam riwayat Imam Muslim, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Ini pernah Nabi itu di Madinah menjamak sholat, beliau tidak sedang safar, nggak sedang hujan ya, dan tidak sedang takut, khauf ya, dalam keadaan genting, tidak ya, pernah Nabi menjamak ya. Madza arada dzalika, apa yang dikehendaki Nabi, kenapa Nabi melakukan hal itu ya? Qala, Ibnu Abbas mengatakan arada alla yukhrija ummatahu. Jadi Nabi tidak mau membebani ya, membebani umatnya ya. Jadi artinya syariat itu datang supaya tidak memberatkan ya, supaya tidak apa? Memberatkan. Jadi intinya ya, jamak itu lebih luas ya daripada apa tadi? Qasar. Kalau qasar kan hanya untuk apa tadi? Safar saja. Tapi kalau jamak itu bisa safar, bisa non safar, yang penting ada hajat ya. Yang penting ada apa? Hajat atau keadaan-keadaan darurat ya. Nah, itu boleh menjamak apa tadi? Sholat ya. Boleh menjamak sholat, entah karena sakit, karena hujan, atau karena kejebak macet ya, atau dalam keadaan-keadaan genting ya misalkan ya, itu boleh menjamak sholat. Dan jamak sholat tadi boleh takdim, boleh jamak apa? Takhir. Jadi aturannya zuhur dengan pasangannya asar, paham? Maghrib pasangannya isya. Tidak boleh dijamak asar dan maghrib, nggak bisa. Jelas ya? Nggak boleh isya dengan subuh, nggak boleh ya. Jadi pasangannya itu ya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, itu pasangan jamak itu seperti itu ya. Paham ya? Tayyib.
Nah kemudian yang berikutnya, wa an Mu'adz dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk ya. Fakana, maka adalah beliau yusalli salat ya, az-zuhra zuhur wal asra asar jami'an dengan dijamak ya, dengan cara jamak, wal maghriba wal isya, maghrib dan isya jami'an dengan cara jamak ya. Nah, ini juga sahabat Mu'adz menceritakan ya tentang pasangan sholat tadi ya. Jadi kalau menjamak tadi zuhur asar kemudian maghrib dengan isya ya. Itu terjadi ketika Nabi perang Tabuk ya, ya dalam keadaan perang ya. Ini juga dalil ya, dalam keadaan perang itu boleh orang menjamak sholat ya. Misalkan para mujahidin yang ada di Gaza ya, atau yang ada di Syam atau daerah-daerah perang ya di Timur Tengah itu ya, atau misalkan di negara kita ya yang menumpas pemberontak yang ada di Papua itu ya, itu kan jihad juga ya, itu boleh menjamak sholat ya, dalam keadaan perang, dalam keadaan takut ya, itu boleh menjamak sholatnya. Nabi di sini diceritakan oleh Mu'adz pada perang Tabuk Nabi menjamak ya, zuhur dengan asar ya, maghrib dengan isya ya. Jelas ya. Jadi boleh dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak qasar ya. Jelas ya. Nah kemudian yang berikutnya, dari hadis-hadis tersebut ya, dari hadis-hadis tersebut bahwasanya safar ataupun dalam keadaan tidak safar ya, terkait dengan masalah sholat jamaah ini itu dibolehkan ketika memang ada hajat ya. Jadi artinya jamaah itu tidak hanya ketika safar saja ya, tetapi walaupun dalam keadaan dia di rumah ya, atau di dalam satu tempat gitu, ketika ada satu hajat atau satu kebutuhan yang mendesak, entah karena sakit atau dalam keadaan tertentu, entah karena hujan ya, atau dalam keadaan tertentu ya, itu dibolehkan untuk apa tadi? Menjamak sholat. Jadi ingat ya, karena ada kebutuhan mendesak, paham ya? Tapi kalau nggak ada ya jangan menjamak. Ya. Menjamak hanya gara-gara ketiduran, ya nggak boleh lah. Ya. Maksudnya jangan alasan males ya, tiduran ya, jangan karena alasan sepak bola misalkan ya, atau alasan santai-santai gitu. Nah itu nggak boleh. Dijamak aja lah biar gampang, nggak boleh menggampang-gampangkan gitu ya. Ya, jadi jangan mempermainkan sholat demi kepentingan hawa nafsu, jangan ya. Jadi adanya
rukhsah keringanan untuk menjamak mengqashar tadi itu memang karena itu kebutuhan ya, karena itu keringanan ya. Tapi kalau kalian dalam keadaan normal ya, tidak sedang safar atau tidak sedang sakit atau tidak sedang ada kebutuhan mendesak ya normal ya sholat pada waktunya yang telah ditetapkan ya, sholat pada waktunya yang telah ditetapkan. Jelas ya? Nah kemudian yang berikutnya sedikit lagi ya, wa an ibni Abbas ya. Dan riwayat Ibnu Abbas salat, terkait salat ini ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, la taqsuru as-salata, la taqsuru, janganlah kalian mengqashar as-salata, salat ya, janganlah kalian mengqashar salat fi aqall min arba'ati burudin, dari kurang 4 burud ya. Fi aqalla min arba'ati burudin. Jadi jangan kalian mengqashar salat kurang dari apa? 4 burud ya. Min Makkah, dari Mekah ila Usfan ya, sampai ke Usfan ya. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif ya. Jadi hadis ini menjelaskan jangan kalian mengqashar salat kurang dari berapa? 4 burud ya. 4 burud itu berapa? 16 farsah ya. 16 apa? Farsah ya. Jadi satu farsah itu kurang lebih ya 5.541 meter ya. Sehingga 16 farsah itu kurang lebih 80-an kilo ya, ada yang mengatakan 88 kilo ya, kurang lebih. Jadi jangan mengqashar salat ketika jarak tempuh perjalanannya kurang dari berapa tadi? 4 burud ya. 1 burud itu berapa? 4 burud itu berapa tadi? 16 farsah ya. Nah 1 farsah itu berapa? 5.541 meter ya. Berarti kali 16 berapa? 88 kilo ya. 80-an kilo lah intinya gitu ya. 88,65 kilometer ya. Itu jarak minimal ya, jarak minimal tempuh yang harus, jarak tempuh yang harus jadikan syarat boleh tidaknya mengqashar salat ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan perjalanan ya, diperkirakan jarak tempuhnya itu tadi berapa ya? Kalau udah ada 80-an ya, ya sudah itu boleh mengqashar salat ya.
Jadi kalau dari sini kemana itu ya? Sini ke Cikampek, nah itu udah ada itu 80. Sini ke Bekasi udah ada 80 kilo enggak itu? 88 kilo. Nah, itu boleh mengqashar sholat ya. Jelas ya? Jadi kalau jarak tempuhnya kurang lebih 16 farsah ya. 16 farsah itu kurang lebih berapa tadi? 88 kilo ya. 88 kilometer ya. Itu sudah diperbolehkan untuk mengqashar apa? Salat. Jelas? Nah, kemudian yang berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati, sebaik-baiknya umatku, idza asa'u, ketika mereka berbuat salah ya, atau melakukan keburukan, istaghfaru, maka mereka istighfar. Jadi sebaik-baiknya umatku adalah ketika dia jatuh dalam perbuatan salah atau dosa, dia cepat-cepat apa? Istighfar ya. Segera ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya. Segera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebaik-baiknya umatku ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah ya. Wahai hambaku yang melampaui batas ya, kebanyakan dosa, jangan putus asa. Segera beristighfar, kan gitu. Itu sebaik-baiknya umatku. Wa idza safaru, ketika mereka safar, jadi kalau mereka safar, qasaru, mereka mengqashar salat. Wa aftaru, dan mereka iftar ya, berbuka puasa. Akhrajahu at-Tabrani ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang safar itu boleh mengqashar salat dan juga boleh buka puasa ya. Artinya boleh dia tidak berpuasa ya. Karena tadi alasan apa? Alasan safar ya. Alasan apa? Safar. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.